Di sini saya akan mengenalkan lebih lanjut mengenai siapa itu Henry David Thoreau. Ia dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1817 di Concord dan ia meninggal pada tanggal 6 Mei 1862 pada umurnya yang ke-44 tahun di Concord. Ia mengikuti aliran transcendentalis idealism dan ia memiliki minat utama pada etika, puisi, agama, politik, biologi, filsafat, dan sejarah. Ia lulus dari Harvard University. Di sini lebih lanjut bahwa Henry Thoreau adalah seorang filsafat dan juga penulis asal Amerika Serikat yang tergabung ke dalam kelompok penulis The New England Transcendentalists. Ia belajar dua bahasa, yakni bahasa Yunani dan juga bahasa Latin, dan ia mengarang buku pertamanya yang sangat populer bernama Walden or Life in the Woods yang dia terbitkan pada tahun 1854 dan menjadi buku yang sangat populer di Amerika Serikat pada saat itu. Alasan kami memilih tokoh mendiang Henry David Thoreau adalah karena beliau memiliki pemikiran yang membahas lebih ke arah individu yang anarkis dan materialistik. Pemikiran dan paham Henry juga unik dan sedikit berbeda dari kebanyakan filsuf yang lain, di mana jika kebanyakan filsuf lebih mementingkan tentang negara dan sistem, Thoreau lebih berfokus terhadap individualis yang beraliran transcendentalisme. Dia juga berani mengutarakan pendapatnya tentang ketidakadilan pemerintah pada masanya, sebuah tindakan yang patut diacungi jempol. Walau begitu, kehidupan Thoreau jarang dijadikan topik bahasan. Pemikiran utama David Thoreau adalah bahwa sebagai masyarakat harus berani menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih pada saat itu, pada bulan Maret 1845, terpilih James Polk sebagai Presiden Amerika Serikat. Polk adalah seorang penguasa yang agresif dan mendeklarasikan perang antara Amerika dengan Meksiko. Meskipun Polk adalah seorang presiden yang populer, ia kurang banyak disukai oleh sebagian besar penduduk minoritas Amerika Serikat. Salah satu penentangnya adalah David Thoreau. Thoreau memiliki pendapat yang berbeda dengan James Polk. Ia membenci terjadinya perang antara Meksiko dengan Amerika. Ia juga mewaspadai pertentangan antara Polk dengan Inggris. Dengan pemikiran yang independen, Thoreau mengisyaratkan perlawanan bersifat radikal terhadap kebijakan Polk. Dia mencela perang antara Amerika dengan Meksiko, pemulangan para budak, dan pandangannya terhadap pemerintah secara umum. Jadi, sebagai bentuk perlawanannya, Thoreau menahan kembali pembayaran pajaknya terhadap negaranya sendiri. Berikutnya akan dibahas beberapa karya dari Henry David Thoreau yang cukup terkenal dalam dunia perpolitikan. Yang pertama ada sebuah buku berjudul Walden yang diterbitkan pada tahun 1854 dengan judul resmi Walden or Life in the Woods. Buku ini pada dasarnya menggambarkan secara detail bagaimana Henry Thoreau menemukan pemahaman yang lebih luas mengenai masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pribadi, introspeksi pribadi, dan kehidupan yang sederhana. Lebih tepatnya kehidupan di dalam kabin yang dibangunnya di dekat Walden Pond atau Danau Walden. Karya Henry Thoreau berikutnya adalah sebuah esai yang berjudul Resistance to Civil Government atau yang lebih dikenal sebagai Civil Disobedience. Dalam esai yang berlatar belakang perbudakan dan perang Amerika dan Meksiko di tahun 1800-an ini, Thoreau menegaskan bahwa individu tidak seharusnya membiarkan pemerintah untuk melemahkan dan mengesampingkan hati nurani individu itu sendiri. Thoreau juga menegaskan bahwa satu-satunya kewajiban individu adalah untuk melakukan apa yang individu itu pikir adalah benar. Karenanya, Thoreau menilai demokrasi bukanlah aliran yang benar karena penilaian yang datang dari hati nurani individu itu tidak lebih rendah dari suara mayoritas ataupun keputusan badan-badan politik, di mana dalam demokrasi hal yang diutamakan dalam pengambilan keputusan adalah keputusan badan politik ataupun suara mayoritas. Karya-karya dari David Thoreau sampai saat ini masih dipelajari dan sangat digandrungi. Karya-karyanya pun tidak hanya terkenal di negara Amerika Serikat, tetapi juga terkenal di negara lain. Salah satu figur terkenal dari India, yaitu Mahatma Gandhi, juga dipengaruhi oleh tulisan David Thoreau mengenai masyarakat dan pemerintahan dalam perjuangannya untuk kemerdekaan India.
Karya dan tulisan dari David Thoreau pun masih menjadi bahan bacaan yang wajib dan pelajaran yang masih sangat penting dan esensial di negara Amerika Serikat, terutama dalam studi literatur Amerika